Boleh. Udah selesai. Ibu absen dulu. Aceh Rizky, Hadir. Aditya, Hadir. Agnes, Hadir. Andi, Hadir. Anjani, Hadir. Asep Setiawan, Ajahra, Hadir. Dedi Ramdhani, Hadir. Den Faisal, Hidayat Ramda, Hadir. Lutfi Farida, Hadir. Emriti Andre. Welcome back to my class. Kita hari ini belajar tentang pengenalan sel. Ini adalah bab terakhir di semester 2. Namun di buku paket kamu itu bab pertama. Jadi sengaja ibu masihnya di terakhir. Silakan buka halaman 2. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan sel. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sel ini adalah yang pertama, mendeskripsikan tentang pengertian sel sebagai unit terkecil pembentuk makhluk hidup. Kemudian yang keduanya, menyebutkan organel-organel sel beserta dengan fungsi. Kita langsung saja ke materi. Gimana? Sudah belajar di rumah tentang sel belum? Sudah. Belajarnya dari apa? Internet. Oke, kalau sudah belajar. Pausa. Apakah Pausa pernah mendengar tentang sel puncak? Belum. Oke, Angin. Mengapa kita harus belajar tentang sel? Karena kita harus mengetahui bagian-bagian sel, terus arti dari sel, dan sudah cukup. Sudah Ibu. Oke. Kata Ain, mengapa kita harus belajar tentang sel? Yang pertama, supaya tahu tentang pengertian sel terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya dapat menyebutkan bagian-bagian sel atau organel-organel sel. Oke, Emriti Andrea. Kira-kira sel itu bentuknya kotak, bulat, atau sekat-sekat? Menurut Rifki yang terbayang. Apa Ki? Bulat. Oke. Menurut Rifki bulat. Tidak salah. Memang ada bentuk sel yang bulat. Makanya ibu yang terbayang menurut Kiki aja. Toh kalaupun jawabannya salah, tidak akan dimarahi tapi dibenarkan. Oke. Untuk menjawab tadi pertanyaan yang ibu berikan ke kamu, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini tentang subbab yang A, tentang sel dan mikroskop. Jadi perlu diketahui, selain dari pemahaman materi yang nantinya ibu akan jelaskan di materi sel dan mikroskop ini, kamu juga akan praktek untuk bisa melihat sel dari sebuah hubungan yang namanya adalah pola atau lagi skala. Nah, siapa nih yang mau ibu tanya terlebih dahulu nih? Andika. Si Andika. Biasanya sel itu terdapat pada apa nih? Biasanya apa yang mempunyai sel itu?
Biologi. Ada yang mau menambahkan? Cuma yang menambahkan? Saya belum. Apa yang biasanya memiliki sel? Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Apa yang termasuk makhluk hidup? Tumbuhan, Oke. hewan, Oke. manusia. Nah, tumbuhan, hewan, manusia. Nah, dalam ilmu biologi ini ada istilah untuk makhluk hidup, yakni organisme. Jadi makhluk hidup dalam biologi itu dikenal dengan istilah organisme. Betul kata Ain bahwa kita sebagai makhluk hidup itu tersusun atas sebuah sel. Jadi sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Dari sel nanti akan terbentuklah sebuah jaringan. Jaringan itu kumpulan sel ya. Lalu setelah jaringan akan membentuk sebuah organ. Lalu setelah organ akan terbentuklah sistem organ. Dari sistem organ baru terbentuklah sebuah atau seorang organisme. Jadi hierarkinya atau tingkatannya dari sel, lalu jaringan, lalu organ, sistem organ, yang terakhir adalah organisme. Nah, sangat kecil ya, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kita perlu alat untuk melihat sel tersebut, yakni dinamakan dengan mikroskop. Nah, seorang ilmuwan ketika mulai meneliti sebuah sel yang dilihat di dalam mikroskop itu, dia menyatakan sebuah teori tentang sel, dan teorinya itu isinya ada tiga teori. Yang pertama, katanya seluruh makhluk hidup itu tersusun atas sel. Kemudian yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Dan yang terakhir, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, setelah nanti kita menelaah tentang sel, mudah-mudahan kamu bisa memahami maksud dari ketiga teori yang dicetuskan oleh ilmuwan ini. Bahwa yang pertama adalah seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Kemudian yang keduanya, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Kemudian yang ketiganya, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Karena dia berada dalam makhluk hidup, otomatis dia juga mempunyai bagian-bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing yang dinamakan dengan organel sel. Sel juga terdiri atau dapat dibedakan menjadi dua. Ada sel tumbuhan, kemudian ada sel hewan. Ada tumbuhan dan sel hewan. Menurut Ripaldi, apa yang termasuk sel tumbuhan? Organel apa yang termasuk sel tumbuhan? Organel apa yang termasuk sel tumbuhan dan juga sel hewan? Ya, Udah? Ripaldi ketemu? Jadi apa yang termasuk ke dalam organel sel tumbuhan? Apa yang termasuk ke dalam organel sel tumbuhan dan juga sel hewan? Menurut Ripaldi. Sel membran, Oke? nukleus, sitoplasma, mitokondria. Lalu sel tumbuhan, nukleus, vakuola, sitoplasma, mitokondria, kloroplas, dinding sel membran. Jadi betul yang disampaikan oleh Ripaldi
Tangan dulu. Bahwa yang termasuk ke dalam sel tumbuhan dan sel hewan adalah yang pertama adalah membran sel, kemudian mitokondria, lalu ada nukleolus, ada vakuola, kemudian yang terakhir ada sitoplasma. Itu yang termasuk ke dalam sel tumbuhan juga sel hewan. Nah, sekarang yang termasuk ke dalam organel sel tumbuhan saja, yakni ada dinding sel, vakuola, kemudian sama kloroplas. Di sel hewan juga ada vakuola, hanya saja sel organel sel vakuola yang ada pada tumbuhan dia bentuknya lebih besar karena dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil proses fotosintesis, makanya lebih besar dari vakuola yang ada pada sel tumbuhan. Ada membran sel, nukleolus, lalu ada mitokondria berfungsi untuk apa fungsi dari membran sel, Kaisa? Dari sel. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel Fungsinya untuk karena air, oksigen dan juga si sisa-sisa proses. Jadi Faisal, nah, fungsi dari membran sel itu untuk mengontrol keluar masuknya bahan dalam sel. Jadi dia ibaratnya pintu ya. Selanjutnya ada dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung sel. Dia sifatnya kaku. Makanya kenapa tumbuhan tidak bisa gerak-gerak sendiri? Karena dia memiliki dinding sel yang sifatnya itu kaku. Kabayang lamun aya tumbuhan buku payang sorangan. Atau butak-butak sorangan aja. Gitu ya. Makanya mereka tidak bisa bergerak seperti manusia karena dia memiliki dinding sel. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus ini ibaratnya kalau di manusia itu dia otak, berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria. Naon jeung mitokondria fungsinya jeung rangkaian aktivitas lainnya pernah memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel, seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Begitupun mitokondria. Jadi fungsinya mitokondria sebagai menyalurkan listrik. Jadi fungsi dari mitokondria itu adalah sebagai tempat untuk memproduksi energi yang fungsinya energi tersebut untuk respirasi sel. Respirasi itu pernapasan. Selanjutnya ada kloroplas, dia sebagai zat yang membantu
ada sitoplasma. Sitoplasma ini ibaratnya adalah sebuah cairan yang fungsinya membantu proses kimiawi di dalam sel. Jadi di dalam organel sel itu ada membran sel, dinding sel, nukleolus, mitokondria, vakuola, kloroplas, sama sitoplasma. Oke, silakan untuk lebih memperdalam pengetahuan kamu. Bisi ada yang tidak puas hanya mendengarkan ibu kasih video yang mencakup tentang materi tersebut. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Stigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 8 yaitu pengenalan sel. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe-nya, klik loncengnya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Coba kalian bayangkan tubuh manusia tersusun atas kotak-kotak kecil yang menyusunnya. Kotak-kotak kecil itulah yang kita sebut dengan sel. Apa sih sebetulnya sel itu? Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Maka jika digambarkan manusia tersusun atas kotak-kotak hijau kecil, kotak hijau kecil itulah yang disebut sel. Ada beberapa teori mengenai sel yang ditemukan oleh para ilmuwan, di antaranya seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi dikatakan makhluk hidup apabila ia tersusun atas sel-sel. Ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak. Tidak. Oke, apa ini? Ayo mau bertanya cuma saya. Menurut pemaparan Ibu, saya dapat merangkap bahwa organel sel yang tidak terdapat pada hewan adalah kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Oke, benar ini. Yang organel-organel yang tidak terdapat pada sel hewan itu ada di antaranya dinding sel, vakuola, terus kloroplas. Hanya saja kalau vakuola dia bukannya si sel tumbuhan sel hewan itu tidak punya, namun vakuola pada sel tumbuhan dia ukurannya lebih besar. Karena apa? Karena fungsinya untuk menyimpan hasil proses fotosintesis. Jadi paham ya Ian? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kita buat kesimpulan atas materi hari ini. Silakan, siapa yang mau membuat kesimpulan atas materi hari ini? Boleh angkat tangan. Nur Naimah mungkin? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Naik? Makhluk hidup tersusun atas unit terkecil yang dinamakan sel. Organel sel, dinding sel, sel membran, nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas, sitoplasma. Mereka memiliki fungsi masing-masing. Oke. Jadi benar kesimpulan yang dibuat oleh Nur Najma bahwa kesimpulan dari materi hari ini adalah makhluk hidup tersusun atas unit dasar paling kecil yang dinamakan sel. Nah, si sel ini memiliki organel-organel seperti sel membran, lalu ada dinding sel, mitokondria, nukleolus, kloroplas, vakuola, dan sitoplasma yang memiliki fungsi masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi setelah istirahat karena kita akan praktikum untuk melihat sel di dalam tanaman radial diskalar atau Adam Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.